PDTG/2021 garing Pengadilan Agama Sijunjung Kamis 16 Desember 2021 akan dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum sidang dimulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis 16 Desember 2021, sidang Pengadilan Agama Sijunjung dalam perkara nomor 10 garing PDTG garing 2021 garing PA Sijunjung dengan perkara cerai talak antara Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zuhab sebagai termohon. Sebagaimana agenda kita pada hari ini adalah pembacaan putusan, maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penitra, dipersilakan memanggil para pihak yang berperkara. Dipanggil para pihak dalam perkara nomor 01 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Sijunjung atas nama Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zuhab sebagai termohon. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Sekali lagi dipanggil para pihak dalam perkara nomor 010 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Sijunjung atas nama Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zuhab sebagai termohon. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat siang pemohon. Selamat siang, Pak. Apakah dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang hari ini? Alhamdulillah sehat dan siap melaksanakan sidang pada hari ini. Baik, bagaimana dengan termohon? Apakah dalam keadaan sehat dan siap menjalani sidang hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia dan dapat mengikuti sidang hari ini. Baik, sebelum sidang dimulai, apakah tidak ada itikat baik antara pemohon dan termohon untuk berdamai? Bagaimana pihak pemohon? Kami sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya yang mulia, tetapi belum ada titik terang antara keduanya. Untuk itu kami mohon perkaranya tetap dengan muka yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Kami juga berharap perkara ini tetap dilanjutkan yang mulia. Oke. Kami majelis hakim akan membacakan putusan. Saudara pemohon, apakah Anda siap mendengar putusan dari majelis hakim? Siap, yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak termohon? Siap yang mulia. Baik, membacakannya. Putusan nomor 10 garing PDTG garing 2021 garing PA Sijunjung. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Sijunjung 1. Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang. Majelis hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Rahmat Hidayat bin Abdullah sebagai pemohon melawan Rahel Putri binti Imam Zuhab sebagai termohon. Pengadilan Agama telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang. Bahwa pemohon pada tanggal 1 November 2021 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepanitiaan Pengadilan Agama Sijunjung dengan nomor 010 garing PDTG garing PA Sijunjung tanggal 1 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 20 April 2011 di Sijunjung yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 125 garing 04 garing 3 garing 2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung. 2. Bahwa di saat menikah status pemohon adalah jejaka sedangkan termohon adalah perawan. 3. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua istri selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 6 Sijunjung. 4. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon telah bergaul dan melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Andre Pradana dan Putri Diana Rahma.
bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: 1. Termohon tidak terima dengan apa yang diberikan oleh pemohon, padahal pemohon telah memberikan seluruh penghasilan pemohon, namun termohon tetap juga meminta lebih dari kemampuan pemohon. 2. Pemohon pernah menerima tamu laki-laki pada malam hari tanpa izin pemohon. 3. Termohon sering menyebutkan keburukan keluarga pemohon kepada orang lain. 4. Termohon tidaklah menjalankan syariat Islam, seperti termohon tidak ada sholat 5 waktu sehari semalam. 6. Bahwa pada Mei 2019 pemohon dan termohon bisa ranjang. 7. Bahwa perselisihan tersebut berulang kembali dan memuncak pada tanggal 26 Juni 2019 dikarenakan pemohon terlambat pulang ke rumah dari tempat kerjanya. Kemudian termohon berkata-kata kasar kepada pemohon. Setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon pulang ke rumah orang tuanya. 8. Bahwa sejak pergian pemohon dari kediaman bersama tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 tahun. 9. Bahwa pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan. Oleh karena itu, pemohon mengadukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sijunjung. Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung tersebut untuk menyatukan putusan yang amatnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberi izin kepada pemohon Rahmat Hidayat bin Abdullah untuk menyatukan talak terhadap termohon Rahel Putri binti Imam Zulhaq di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung. 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Bahwa pada persidangan telah ditentukan pemohon dan termohon telah datang ke persidangan. Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasihati pemohon agar bersabar dan kembali kepada termohon untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun termohon tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan termohon. Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator yaitu Novi Yuda. Namun ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator tanggal 8 November 2021, upaya damai yang dilakukan dalam proses mediasi tidak berhasil dan gagal. Oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara yang dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon. Bahwa atas permohonan tersebut, termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut: 1. Dalil permohonan pemohon pada angka 1 sampai 4 adalah benar. 2. Permohonan pemohon pada angka 5 benar. Sebagian penyebab terjadinya pertengkaran memang benar masalah nafkah dan menerima tamu tanpa izin pemohon, namun tamu yang datang ke rumah adalah saudara pemohon. 3. Termohon tidak pernah menyebutkan keburukan keluarga pemohon dan termohon tidak melaksanakan syariat seperti puasa dan salat pada saat sedang melahirkan, namun sekarang termohon telah melaksanakannya. 4. Tidak benar pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena pemohon terlambat pulang kerja, melainkan karena pemohon tidak jujur kepada termohon, contohnya masalah gaji pemohon. 5. Dalil permohonan pemohon pada angka 6 sampai 8 adalah benar. 6. Dalil permohon pada angka 9 tidak benar karena saya sangat keberatan dengan perceraian ini, namun jika pemohon bersikeras untuk menceraikan, termohon pasrah terhadap putusan pengadilan dan saya mengajukan gugatan balik. Menimbang bahwa dalam jawaban termohon atas permohonan pemohon, termohon mengajukan gugatan konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa saya selaku istri yang akan diceraikan penggugat akan menjalankan iddah selama 3 bulan dan selama itu masih berkewajiban pemohon untuk memberi nafkah untuk saya sebesar 3 juta rupiah. 2. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang paling tua anak laki-laki sudah berumur 7 tahun dan anak yang kedua berumur 5 tahun yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan penggugat tidak memiliki penghasilan tetap. Jika bercerai, tidak ada yang akan membiayai kebutuhan anak. Untuk itu, penggugat meminta nafkah untuk anak setengah gaji tergugat sampai dewasa. 3. Bahwa saya selaku istri yang diceraikan, tergugat meminta mut'ah, memberikan uang 5 juta rupiah untuk keperluan sehari-hari yang tak terduga. Berdasarkan dalil-dalil yang penggugat sampaikan, maka penggugat mengajukan gugatan balik sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya jika seandainya terjadi perceraian. Menghukum tergugat untuk membiayai biaya perkara selama proses persidangan. Bahwa terhadap jawaban termohon dalam konvensi serta gugatan serta dalam konvensi tersebut, pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban konvensi secara tulisan. Bahwa mengenai konvensi, pemohon tidak akan membahas lebih lanjut karena berdasarkan dalam replik pemohon sebagai berikut:
Bahwa jawaban termohon poin 2, jika benar termohon menerima tamu pada malam hari tanpa izin pemohon adalah teman. Kenapa tidak dibilang saja bahwasanya saya tidak di rumah sedangkan tamunya laki-laki? Bahwa jawaban termohon pada poin 3, termohon menjalankan syariat Islam seperti sholat 5 waktu dikerjakan hanya beberapa. Kemudian termohon pernah bercerita tentang keburukan pemohon sehingga orang tua termohon pernah menelpon pemohon dengan nada tinggi kemudian marah-marah kepada pemohon. Bahwa jawaban termohon pada poin 4, termohon selalu menggunakan nada keras ketika pemohon pulang kerja. Bahkan termohon tidak pernah lagi menyambut apabila pemohon pulang kerja. Bahwa mengenai gugatan balik yang disampaikan oleh termohon, pemohon menyatakan 1. Tentang tuntutan rekomendasi saya menyanggupinya nafkah idah selama 90 hari atau 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. 2. Saya bersedia menyerahkan setengah gaji untuk nafkah anak. 3. Tuntutan mut'ah 5 juta saya menyanggupinya. Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut. Bahwa saya tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan. Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing. Fotokopi kutipan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 125/04/3/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung. Bahwa pemohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Laila Kurniasari dan Fikri Putra. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut. Bahwa saksi pertama bernama Laila Kurniasari di bawah sumpahnya menyerangkan 1. Bahwa saksi adalah tetangga dan dari pemohon dan termohon. Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri. Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 2011. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tuanya selama 2 tahun. Kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 06 Sijunjung. Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa saksi melihat langsung tidak ada, akan tetapi saksi sering mendengarkan pertengkaran malam hari, apalagi ketika pemohon pulang kerja. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon adalah karena termohon tidak menghargai pemohon dan termohon menerima tamu tanpa izin pemohon. Satu lagi karena pemohon selalu pulang malam. Bahwa saksi tahu dari melihatnya sendiri. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa setahu saksi keluarga sudah membicarakan secara keluargaan tapi tidak berhasil. Bahwa pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di PT Permata Indah. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti gaji dari pemohon. Bahwa saksi kedua Zulki Putra di bawah sumpahnya menerangkan bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah teman yang satu kerja dan bahwa saksi kurang tahu berapa lamanya pernikahan dari saudara pemohon dan termohon. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 06 Sijunjung. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa setahu yang penyebab adalah kurang cukup dengan nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami yang sering berkata kasar dan termohon membawa laki-laki ke rumah tanpa izin pemohon. Bahwa pemohon bercerita sendiri bahwa tahun saksi pemohon pulang malam karena sejak awal tahun 2019 pemohon mendapat pekerjaan yang lebih banyak dari PT, maka dari itu pemohon pulang malam untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tidak serumah lagi, itu sekitar lebih kurang 2 tahun. Fotokopi kutipan yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 125/01/3/2011 tanggal 20 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung. Bahwa termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Latifah Hanum binti Sayyidi Rahman dan Nurul Hanifah binti Ilham yang sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah. Bahwa saksi pertama termohon Latifah Hanum di bawah sumpahnya menerangkan hubungan saksi dengan termohon adalah teman termohon. Bahwa hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 06 Sijunjung. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa saksi melihat langsung, akan
Akan tetapi saksi sering melihat secara pemohon berkomunikasi dengan tidak baik sebagai suami istri, kemudian pemohon juga tidak beri nafkah yang cukup kepada istrinya, sehingga istrinya sering mengeluh karena kekurangan. Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Bahwa keluarga sudah memperbaiki dan mencoba mendamaikan, tetapi tidak berhasil. Bahwa termohon tidak bekerja, dan mengurus rumah tangga. Bahwa saksi kedua termohon Nurul Hanifah ditilang di bawah sumpahnya menerangkan bahwa hubungan saksi dengan termohon adalah sepupu. Bahwa hubungan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011. Bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua istri selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah buatan bersama di Jalan Dharma nomor 6 Selido. Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran. Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena pemohon kurang cukup dengan apa yang diberikan oleh pemohon, kemudian pemohon tidak berkata jujur mengenai gaji pemohon, dan pemohon juga sering pulang kerja terlalu malam sehingga tidak ada waktu untuk keluarga. Bahwa pemohon dan termohon tidak serumah lagi lebih kurang 1 tahun. Bahwa setahu saksi pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bahwa pemohon dan termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan tak pada dalilnya yang bukti yang telah ditemukan terlebih dahulu. Bahwa untuk lebih meningkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon sebagai terurai di atas. Menimbang bahwa dari surat permohonan pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara cerai talak. Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasihati pemohon agar bersabar dan untuk kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil. Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah pula dilaksanakan mediasi dengan hakim mediator Lutfi Huda, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 November 2021, upaya damai yang dilakukan dalam proses mediasi tidak berhasil. Menimbang bahwa oleh sebab pokok perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang 50 tahun 2009, Peradilan Agama Jauh Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan. Oleh karena itu perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili. Menimbang bahwa oleh sebab antara pemohon dan termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga pemohon mempunyai kepentingan hukum terhadap perceraian ini. Oleh karena itu pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diketahui bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah keuangan atau nafkah, termohon pernah menerima tamu laki-laki bernama Mari tanpa hasil izin pemohon, sehingga hubungan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi tidak saling percaya. Termohon sering menyebutkan keburukan keluarga pemohon kepada orang lain. Termohon tidak ada menjalankan syariat Islam seperti termohon tidak ada salat 5 waktu sehari semalam. Menimbang bahwa pemohon dalam petitumnya pemohon kepada majelis hakim untuk menceraikan pemohon dan termohon dengan menjatuhkan talak 1 raj'i, atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa berdasarkan kronologis pokok perkara di atas dapat ditentukan bahwa perkara yang diajukan penggugat atau pemohon sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 116 huruf F Regulasi Hukum Islam. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 Regulasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Bahwa antara suami istri benar sering terjadi pertengkaran. 2. Bahwa harus diketahui apa penyebab suami istri tersebut sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. 3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Menimbang bahwa bukti pemohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermateri cukup, maka alat bukti pemohon tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan dengan demikian permohonan termohon membuktikan sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan
menyaksikan 2 orang saksi, masing-masing bernama Lailatul Kurnia binti Rudi Kurniawan dan Zikri Putra bin Aiman Rasid dalam memberikan keterangan secara terpisah. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 dan 172 RBG, kesaksian 2 orang saksi pemohon tersebut satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian. Dan dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima. Menimbang bahwa dari alat bukti surat yaitu bukti pemohon dan kesaksian 2 orang saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. 2. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian, pada Maret tahun 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 3. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin pemohon. 4. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik dengan termohon. Menimbang bahwa bukti termohon berupa fotokopi buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermateri cukup, maka alat bukti tergugat tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dan demikian pemohon dan termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Menimbang bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Lailatul Latifah Hanum binti Said Rahman dan Nurul Hanifah binti Imam dalam memberikan keterangan secara terpisah. Menimbang bahwa kendati keterangan saksi-saksi termohon tersebut kebanyakan diperoleh dari keterangan termohon sendiri, namun dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi termohon tersebut dapat diterima. Hal ini berdasarkan kepada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 239K/SIP/1973 tanggal 25 November 1975. Sehingga menurut majelis hakim penerapan deoditu dalam perkara ini dapat dibenarkan secara eksepsional. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 171 dan 172 RBG, kesaksian 2 orang saksi pemohon tersebut satu sama lain bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan material kesaksian. Dan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima. Menimbang bahwa dari alat bukti surat yaitu bukti pemohon dan kesaksian 2 orang saksi tersebut, maka majelis hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. 2. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian, pada Maret 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 3. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dan pemohon tidak jujur mengenai masalah gaji kepada termohon. 4. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, dan pemohon tidak mau lagi berbaikan dengan termohon. Menimbang bahwa dari kronologi kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian penggugat dan tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2011 dan dikaruniai 2 orang anak. 2. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011, rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019, rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 3. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin pemohon dan pemohon tidak jujur mengenai jumlah gaji pemohon. 4. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik dengan termohon. Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada ketuhanan dan keutuhan dan kebahagiaan lagi karena antara pemohon dan termohon tidak satu rumah semenjak Desember 2019 sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi yang intens antara pemohon dan termohon, sehingga akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga
bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan dan ketidakbahagiaan bagi penggugat dan tergugat. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 April 2011 dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Bahwa sejak menikah pada tanggal 20 April 2011 rumah tangga pemohon dan termohon yang berjalan rukun dan harmonis selama 8 tahun. Kemudian pada Maret tahun 2019 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi atau nafkah yang tidak mencukupi dan termohon menerima tamu laki-laki tanpa izin pemohon dan pemohon tidak jujur mengenai jumlah gaji pemohon. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat pemohon dan termohon telah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan pemohon tidak mau lagi berbaik dengan termohon. 5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan di atas majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan dengan tergugat tidak rukun dan harmonis lagi. Bahwa berdasarkan pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf F dan berdasarkan ketentuan pasal 134 Konvensi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan dan penggugat dapat diterima dan dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64A 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1949 tentang beradanya agama dan pasal 147 ayat 2 Konvensi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, maka diperintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Sudiyong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk diadakan pendaftaran perceraian tersebut. Menimbang bahwa pokok gugatan penggugat rekonvensi atau termohon adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat selaku istri yang akan dicarikan pemohon akan menjalankan iddah selama 3 bulan dan selama itu masih kewajiban pemohon untuk memberikan nafkah untuk termohon sebesar 3 juta. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang paling tua anak laki-laki sudah berumur 7 tahun dan anak yang kedua berumur 5 tahun yang membutuhkan biaya besar. Sedangkan termohon tidak memiliki penghasilan tetap. Jika bercerai tidak ada yang akan membiayai kebutuhan anak. Untuk itu pemohon meminta nafkah untuk anak setengah gaji termohon sampai dewasa. 3. Bahwa termohon selaku istri yang akan dicarikan termohon meminta mut'ah sebesar 5 juta untuk keperluan sehari-hari termohon. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan 1. Tentang tuntutan rekonvensi termohon menyanggupi nafkah iddah selama 90 hari atau 3 bulan sebesar 3 juta. 2. Pemohon bersedia menyerahkan setengah gaji untuk nafkah anak. 3. Tuntutan mut'ah 5 juta disanggupi pemohon. Menimbang berdasarkan jawaban tergugat rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula. Menimbang bahwa tergugat rekonvensi telah menyampaikan duplik terhadap gugatan penggugat rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat rekonvensi semula. Menimbang bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cari talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini. Untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi. Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadikan pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah 1. Jumlah gaji pemohon. 2. Uang yang akan dituntut pemohon. Menimbang bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan penggugat rekonvensi dibantu oleh tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 163 ayat atau pasal 283 RBG, penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang. Menimbang bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan jawaban konvensi dan dalil gugatan rekonvensi sebanyak 2 orang saksi yang bernama Latifah Hanum binti Syuti Rahman dan Nurul Khalifah binti Ilham. Di bawah semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana
sebagian pembuktian penggugat rekonvensi dalam pokok perkara konvensi. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan tergugat rekonvensi tersebut ditemukan fakta bahwa 1. Tergugat memang bekerja sebagai karyawan swasta di PT Permata Indah, tetapi saksi tersebut tidak mengetahui jumlah gaji tergugat rekonvensi. 2. Bahwa uang untuk A masih dipegang oleh penggugat rekonvensi. Menimbang bahwa atas gugatan penggugat rekonvensi tentang nafkah ida A dan nafkah anak yang harus diberikan oleh penggugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi menjelaskan. Majelis hakim berpendapat bahwa karena nafkah yang digugat oleh penggugat rekonvensi tersebut wajib diberikan oleh suami bila mana perkawinan putus karena talak sesuai dengan pasal 149 Hukum Islam dan tergugat bersedia untuk memenuhi gugatan penggugat rekonvensi. Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi dikabulkan. Amar putusan mengadili dalam konvensi 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon Rahmat Hidayat bin Abdullah untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap termohon Rahel Putri binti Imam Zulhaq di depan sidang pengadilan agama Sijunjung. 3. Memerintahkan panitia pengadilan agama Sijunjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Sijunjung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Dalam rekonvensi 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi atau termohon konvensi berupa 1. Nafkah idah selama 90 hari atau 3 bulan sebesar 3 juta. 2. Mut'ah berupa uang 5 juta untuk keperluan sehari-hari yang tergugat. 3. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar setengah gaji untuk nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. 3. Menolak gugatan penggugat ke konvensi selain selebihnya. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 336.000. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2021 Masehi oleh Irfan Maulana sebagai Ketua Majelis, Sandra Melia dan Muhammad Iqbal masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini tanggal 16 Desember 2021 pada persidangan yang terbuka untuk umum. Dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Aira Fatia sebagai panitera yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Baik, bagi para pihak yang tidak menerima putusan majelis hakim membacakan, maka pemohon dan termohon bisa mengajukan banding ke PT Padang melalui PA Sijunjung terhitung 14 hari setelah putusan dibacakan. Apabila lebih dari 14 hari tidak ada mengajukan banding, maka putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Sidang perkara cerai talak nomor register 10/PDTG/2021/PA Sijunjung pada hari ini tanggal 16 Desember 2021 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kepada pihak pemohon silakan ke depan. Pihak pemohon ini dibawa ke kasir nanti. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diperbolehkan untuk meninggalkan ruang sidang.